Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini insya Allah menjadi hari yang bersejarah karena undang-undang tentang ASN ini sudah ditunggu oleh banyak pihak, ditunggu oleh masyarakat, terutama Bapak Ibu yang menunggu nasibnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga honorer, kemudian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana kita menata manajemen aparatur sipil negara ini akan lebih baik. Kemudian yang kedua, undang-undang ini memang sudah cukup lama sekali dibahas, ya, kurang lebih 9 masa sidang, karena kita menginginkan undang-undang ini sesempurna mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan manajemen ASN, karena ini menyangkut banyak sekali nasib dan masa depan Bapak Ibu kita yang selama ini bekerja menjalankan roda pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi udah hampir berapa ya, 2 tahunan ya, 2 tahun setengah kita membahas undang-undang ini. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan hari ini rapatnya lancar dan kita bisa menyepakati undang-undang ini pada pengambilan keputusan tingkat 1. Nah, oleh karena itu saya menawarkan sekaligus meminta persetujuan kepada kita semua bahwa tentang agenda rapat ini. Yang pertama adalah pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung, kemudian nanti kita masuk sesi pada laporan panja yang disampaikan oleh langsung ketua panja Pak Samsuri Rijal. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mendengarkan pendapat akhir ini dari masing-masing fraksi, kemudian pendapat akhir dari pemerintah, baru kita ambil pengambilan keputusan tingkat 1. Dan sebelum kita tutup akan ada penandatanganan pengesahan draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Apakah kita bisa setujui Bapak Ibu sekalian? Pandangan mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara disampaikan oleh Muhammad Toha, nomor anggota A21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di sini dalam rangka rapat pengambilan keputusan tingkat 1 penyampaian pandangan mini fraksi rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Pimpinan sidang yang saya hormati, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Dalam mengawali penyampaian pandangan mini fraksi ini, perkenankan kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia kerja yang telah melakukan kajian dan harmonisasi rancangan undang-undang tentang ASN. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pimpinan yang saya hormati dan para menteri serta hadirin yang berbahagia, pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut. Fraksi PKB memandang, menghadapi dan menyikapi gelombang perubahan dan transformasi yang sangat cepat, maka kemampuan dan kompetensi ASN harus menjadi sebuah kekuatan dan harus terus ditingkatkan. Fraksi PKB memandang sesuai dengan pasal 66 dalam undang-undang ini, yang dimaksud penataan adalah pengangkatan tenaga honorer secara bertahap dan berdasarkan atas hasil validasi dan audit
yang diselenggarakan atau diadakan oleh Menpan RB maupun Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPKP. Penataan ini juga berarti bahwa formasi harus kompatibel atau sesuai dengan kebutuhan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi lainnya. Pengangkatan honorer diprioritaskan mereka yang sudah mengabdi 20 tahun lebih, ada yang 15 tahun lebih, ada yang 10 tahun lebih. Maka mungkin nanti dalam PP manajemen ASN itu bisa menjadi prioritas. Kemudian fraksi PKB juga memandang dalam proses penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer harus dituntaskan hingga Desember 2024 sesuai pasal 66, wajib tuntas di 2024. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan anggota Dewan yang terhormat yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI nomor LJ 4759 DPR RI /4/2020 perihal penyampaian RUU perubahan Undang-Undang ASN. Dalam surat tersebut DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, klaster penghapusan KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ketiga terkait dengan kesejahteraan P3K. Klaster keempat terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI, Bapak Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar tercipta terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan kedepannya juga akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya. Misalnya selama ini untuk merekrut yang pensiun di bulan Januari kadang menunggu tahun depan atau 2 tahun sehingga menunggu itulah kemudian muncul honorer-honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu soal masa percobaan PNS dulu dikunci selama setahun. Maka dalam masa percobaan setahun tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter selama masa percobaan dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Lalu dosen CPNS, dia dikunci masa percobaan setahun sehingga CPNS tidak bisa melakukan percepatan belajar lalu ditambah setahun jadi PNS, baru boleh belajar dan berarti mereka kehilangan waktu yang cukup panjang. Kedua, soal kemudahan mobilitas talenta nasional. Kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan. Kita tahu bahwa talenta yang ada saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja, terutama di Jawa. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak terisi. Kedepan dengan undang-undang yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Dulu basis permintaan dari pejabat pembina kepegawaian usul ke menteri, kita sulit mengatur apabila tidak ada permintaan. Maka dengan undang-undang ini, pemerintah bisa mengatur mobilitas talenta untuk lebih cepat. Apalagi kita akan berikan reward, kenaikan kelas jabatan atau pangkat jauh lebih cepat dibanding di Jawa atau di kota-kota ketika mereka ditempatkan di 3T tadi. Ketiga, soal percepatan pembangunan kompetensi ASN. Nanti pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran. Dulu istilahnya jam pelajaran, tapi dengan RU ini kita rancang lebih ke experiential learning, kata Pak Alek, istilah Pak Alek. Ada magang, ada on the job training,
Bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu, harus magang di UMN besar minimal 2 bulan, dan seterusnya. Kalau di Diknas ada program Merdeka Belajar, maka di Undang-Undang ASN ini adalah program Merdeka Bekerja. Keempat, penuntasan penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan jumlahnya semakin bertambah. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, penataan tenaga non-ASN akan segera bisa diselesaikan sebagaimana harapan anggota Dewan yang terhormat. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Selama ini 99% kinerja individu ASN itu dinilai baik dalam sistem kita. Karena pimpinan itu sungkan kalau ngasih angka kurang baik, sehingga pilihannya hanya baik atau sangat baik. Tetapi ternyata kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi, di mana masih relatif cukup banyak komplain pelayanan publik yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah dalam rapat Panja RU Perubahan Undang ASN 28 Agustus 2023, Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan angka 237 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika peraturan perundang-undangan, adanya perubahan materi muatan lebih dari 50%, dan adanya perubahan esensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format penggantian.